Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan yang sangat menarik ya. Penjelasan PBNU soal Patman yang didirikan Habib Lutfi. Tak ada kaitan dengan NU. Ini Selasa 17 Desember 2024. Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni ya, Jakarta NU Online ya, memberikan penjelasan mengenai kedudukan perkumpulan ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Perkumpulan ya, bukan jamiah, atau kalau disingkat Patman, yang didirikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Patman kemudian didaftarkan menjadi badan hukum dan mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, pada 2019. Di dalam SK itu terlampir susunan organ perkumpulan yang menempatkan Muhammad Lutfi Ali atau Habib Lutfi sebagai Ketua Umum Patman, Masyudi sebagai Sekretaris Umum, dan Bambang Irianto sebagai Bendara Umum. Tuh. Juga sejumlah kiai tarekat kunjungi PBNU ini yang dibahas. Amin Said menjelaskan bahwa Patman berbeda dengan Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman. Ia menegaskan bahwa Patman dan Jatman merupakan dua entitas organisasi yang berbeda. Kalau Jatman merupakan organisasi badan otonom NU ya, jelas kan? Sedangkan Patman sama sekali tak ada kaitannya dengan perkumpulan NU. Yang satu itu adalah Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang merupakan badan otonom NU, dan yang kedua perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang didirikan Habib Lutfi. Perkumpulan ini sudah berdiri sejak 2019, tapi PBNU baru tahu dokumennya beberapa hari belakangan ini. Kata Amin Said saat ditemui NU Online di lantai 3 kantor PBNU Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Ia menjelaskan bahwa dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PDPRT Jatman disebutkan bahwa organisasi para ulama tarekat ini adalah badan otonom NU, sementara di dalam anggaran dasar perkumpulan ahli thariqah yang didirikan Habib Lutfi dengan akte notaris itu sama sekali tidak menyebut NU. Jadi Patman nggak ada kaitannya sama sekali dengan NU. Itu artinya ini merupakan dua organisasi yang berbeda. Yang satu adalah badan otonom NU, yang satu adalah badan hukum tersendiri, tutur Amin Said. Tuh, jelas kan? Amin Said menjelaskan bahwa dalam anggaran dasar NU pasal 13, organisasi badan otonom merupakan bagian tak terpisahkan dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi perkumpulan Nahdlatul Ulama ini di dalamnya ada struktur NU. Badan otonom, ada lembaga-lembaga. Itu berada dalam satu perkumpulan. Nah, ketika ada badan hukum baru, itu artinya dia sudah bukan lagi bagian atau menjadi satu kesatuan dan perkumpulan Nahdlatul Ulama itu. Tegasnya. Jadi bunyinya bukan dilarang, ya masa harus dibunyikan dilarang mendirikan badan hukum sendiri, kan enggak gitu. Tetapi kita memahami dan dari kesatuan secara utuh konstruksi ADART NU, tambah Amin Said. Amin Said menegaskan bahwa ketika Habib Lutfi dan Kiai Masyudi mendaftarkan pendirian Patman ke notaris dan kemudian mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, itu berarti mereka mendirikan organisasi baru dalam bentuk perkumpulan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan NU. Karena di anggarannya sama sekali tidak menyebut-nyebut NU, sekalipun orang-orangnya sama. Tetapi kan bukan soal orangnya, tapi soal organisasinya. Orangnya sama, tapi tidak berarti kemudian organisasi itu satu, kata Amin Said. Tuh.
PBNU tunjuk Ali Maskur Musa jadi Ketua Pelaksana Kongres Jatman 2024. Nah, penjelasan Idaroh Aliyah Jatman NU online mendapatkan sebuah dokumen pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Idaroh Aliyah Jatman tanggal 25 November 2024. Dokumen ini ditandatangani Wakil Rois Am Jatman G. Haji Ali Mas'adi, Wakil PLT Katib Am Jatman G. Haji Muhammad Munawir Tanwir, Wakil Mudir Am Jatman G. Haji Ali Ridho Hashim, dan Sekretaris Jenderal Jatman G. Haji Masyudi. Di dalam dokumen ini terdapat 4 poin penjelasan yang diberikan pihak Idaroh Aliyah Jatman. Pada poin pertama dijelaskan tentang keberadaan Badan Hukum Jatman yang dinilai tidak melanggar ADART Perkumpulan NU karena memang tidak ada larangan. Dibentuknya Badan Hukum juga karena alasan agar Idaroh Wusto dan Idaroh Supiah menjadi lebih mudah untuk mengamankan harta kekayaan Jatman agar tidak disalahgunakan. Pembentukan badan hukum ini pun dilatar belakangi oleh permintaan para muhibin dan muridin Jatman. Berikut penjelasan Idaroh Aliyah pada poin pertama tentang keberadaan Badan Hukum Jatman. Badan otonom di lingkungan pengurus pesantren Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat memiliki badan hukum sendiri, namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART dan peraturan perkumpulan PBNU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada satupun aturan dalam PBNU yang melarang badan otonomnya memiliki akte badan hukum dari Kemenkumham, Dirjen AHU dalam struktur organisasi NU. Badan otonom, BANOM ya, perkumpulan PBNU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada satupun aturan dalam PBNU yang melarang badan otonomnya memiliki akte badan hukum dari Kemenkumham. Dalam struktur organisasi NU, Badan Otonom atau BANOM adalah organisasi yang berada di bawah PBNU yang melaksanakan program NU sesuai dengan batas usia, kelompok, masyarakat, profesi, dan atau kekhususan lainnya seperti GP Ansor, IBNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Muslimat NU, Fatayat NU, Jatman, dan lain-lain. Badan otonom ini biasanya didirikan untuk mengelola kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan karakteristik kelompok yang menjadi anggotanya. Jika badan otonom tersebut ingin memiliki badan hukum sendiri, misalnya dalam bentuk badan hukum berbadan hukum seperti yayasan atau perkumpulan, hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan bahwa badan hukum tersebut tetap merupakan bagian dari perangkat PBNU. Dan badan hukum yang didirikan oleh badan otonom harus memiliki ADART yang mengatur tentang struktur, tujuan, dan mekanisme organisasi yang sesuai dengan peraturan PBNU dan perundang-undangan yang berlaku. Dan meskipun badan otonom tersebut memiliki badan hukum sendiri, tetap diperlukan mekanisme yang menghubungkan badan otonom dengan PBNU agar tidak menyimpang dari prinsip dasar NU. Tuh. Jadi jelas kalau tidak menyinggung NU ya sudah keluar dari NU. Itu yang disampaikan oleh PBNU. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.